Baiklah, marilah kita awali pembahasan kita tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Bagian yang pertama, mengenal masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Istilah prasejarah dianggap kurang tepat karena meskipun belum kenal dengan tulisan, manusia purba yang hidup pada saat itu sudah memiliki sejarah dan telah menghasilkan budaya. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu bertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir saat manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Bagian yang kedua, periodisasi masa praaksara. A. Periodisasi masa geologi. Untuk jelasnya, perhatikan video berikut. Berdasarkan geologi. Periodisasi masa praaksara berdasarkan ilmu geologi ini dilakukan untuk mengetahui terbentuknya bumi melalui lapisan-lapisan bumi. Menurut ilmu geologi, proses perkembangan bumi dibagi menjadi 4 tahapan yang terdiri dari 1. Masa Azoikum. Azoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu A artinya tidak, zoon artinya hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Masa Azoikum merupakan masa awal, artinya masa awal pembentukan bumi dan inti sampai kulit bumi. Kondisi bumi belum stabil dan memiliki udara yang sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Batuan tertua tercatat berumur kira-kira 3,8 miliar tahun. 2. Masa Paleozoikum. Paleozoikum artinya adalah zaman bumi purba. Mulai ada tanda-tanda kehidupan berupa organisme bersel tunggal yang kemudian berkembang menjadi organisme bersel banyak, multiseluler. Kemudian muncullah organisme-organisme yang memiliki organ tubuh lebih kompleks, dari jenis invertebrata bertubuh lunak, ubur-ubur, cacing, koral, ikan tanpa rahang, landak laut, bintang lili laut, termasuk tumbuhan paku, paku ekor kuda, amfibi, serangga, dan reptilia. Zaman ini ditandai dengan munculnya kehidupan darat yang berasal dari air. 3. Masa Mesozoikum. Mesozoikum artinya zaman purba tengah. Bumi mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan ditandai munculnya hewan-hewan bertubuh besar, seperti reptilia pemakan daging, sehingga sering disebut zaman reptil.
Dinosaurus menguasai daratan. Ichthyosaurus berburu di dalam lautan. Dan Pterosaurus merajai angkasa. Telah muncul pula jenis hewan mamalia, yaitu hewan menyusui. 4. Masa Neozoikum. Neozoikum atau Cainozoikum artinya zaman baru. Zaman ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu 1. Zaman tersier. Munculnya primata dan burung tak bergigi berukuran besar yang menyerupai burung unta. 2. Muncul fauna laut seperti ikan dan moluska, sangat mirip dengan fauna laut yang hidup sekarang. 3. Tumbuhan berbunga terus berevolusi menghasilkan banyak variasi seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. 2. Zaman kuarter. Zaman kuarter terdiri dari kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala Pleistosen dimulai sekitar 600.000 tahun yang lalu. Keadaan flora dan fauna yang hidup pada kala Pleistosen sangat mirip dengan flora dan fauna yang hidup sekarang. Pada masa ini muncul manusia purba Pithecanthropus erectus. 2. Kala Holosen. Mulai muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Mulai muncul manusia modern seperti B. Periodisasi secara arkeologi. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Silakan perhatikan bagan periodisasi secara arkeologi berikut ini. Yang pertama, zaman batu dibedakan menjadi A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, D. Tradisi megalitikum. Yang kedua, zaman logam dibedakan menjadi A. Masa perunggu, B. Masa tembaga, C. Masa besi. Yang pertama, zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibedakan menjadi tiga, yaitu yang paling awal Paleolitikum, kemudian berkembang menjadi Mesolitikum, lalu berkembang lagi menjadi Neolitikum. Pada masa Neolitikum terdapat tradisi megalitikum. Marilah kita bahas satu persatu. A. Paleolitikum atau batu tua. Paleolitikum berasal dari kata paleo, artinya tua, dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Dikenal sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Perhatikan contoh dari kebudayaan Pacitan dan Ngandong yang berupa batu tua. Sudah? Kita lanjut ke bagian berikutnya. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Contohnya seperti kapak perimbas atau alat cerpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, dan memotong umbi-umbian. Inilah gambar dari kapak perimbas dan alat cerpih. Yang bagian atas adalah kapak perimbas, yang bagian bawah adalah alat cerpih. B. Mesolitikum atau batu tengah. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu,
sehingga zaman ini dapat disebut zaman Batu Tengah. Hasil kebudayaan Batu Tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau Batu Tua. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap meskipun masih sementara, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kecokgen-Modinger dan kebudayaan Abrischau-Roch. Ini gambar sebagian alat batu yang digunakan pada masa Mesolitikum berupa alat cerpih. Kecokgen-Modinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kecokgen artinya dapur dan moding artinya sampah. Jadi, Kecokgen-Modinger arti sebenarnya adalah sampah dapur. Kecokgen-Modinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Kecokgen-Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Silakan perhatikan gambar dari Kecokgen-Modinger berikut ini. Jika sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan kapak genggam Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan tersebut dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera, sesuai dengan lokasi penemuannya, yaitu di Pulau Sumatera. Kapak Sumatera ini bentuknya sudah lebih baik dan mulai halus. Selain itu, ditemukan pula sejenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu alat penggiling. Abrischau-Roch berasal dari kata Abrisch yang artinya tinggal, Schaus artinya dalam, dan Roch artinya gua. Maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, fleks, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abrischau-Roch ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Perhatikan contoh gambar dari Abrischau-Roch. C. Neolitikum atau batu muda. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Di samping adalah gambar dari kapak persegi dan kapak lonjong. Perhatikan baik-baik ya. Selain kapak persegi dan kapak lonjong, pada zaman Neolitikum juga terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan yang banyak ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Perhatikanlah contoh beberapa gambar berikut. Ada gambar kapak lonjong, kemudian perhiasan, dan mata panah. B. Tradisi Megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Megalitikum berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi Megalitikum adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bangunan Megalitikum tersebut diantaranya yang pertama
menhir. 2. Dolmen. 3. Kubur batu. 4. Waruga. 5. Sarkofagus. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, menhir atau tugu batu. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Di bawah ini adalah gambar dari menhir atau tugu batu. 2. Dolmen atau meja batu. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu, terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Di samping sebagai tempat pemujaan, dolmen juga berfungsi sebagai pelinggih, yaitu tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Perhatikanlah gambar dari dolmen itu ya anak-anak ya. Tiga, kubur peti batu. Kubur peti batu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan-papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Perhatikanlah gambarnya ya anak-anak ya. Yang keempat, waruga. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil. Bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Di bawah itu adalah gambar dari waruga. Perhatikan dengan baik ya. Lima, sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Di bawah itu adalah gambar dari sarkofagus. Silakan perhatikan dengan baik. Selanjutnya kita bahas bagian yang kedua, yaitu zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain adalah kapak corong atau kapak yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, dan cendrasa atau kapak sepatu. Berikut ini adalah gambar beberapa benda peninggalan zaman logam di Indonesia. Ini adalah gambar kapak corong dan nekara. Nekara adalah alat musik berbentuk genderang. Kemudian yang sebelah itu adalah moko atau nekara berukuran kecil. Berikut ini adalah contoh gambar manik-manik, kemudian gambar kapak sepatu sesuai namanya. Kapak sepatu adalah kapak yang bentuknya menyerupai sepatu. Kemudian bejana. Bejana digunakan sebagai tempat penyimpanan air. Lalu mata tombak. Alhamdulillah anak-anak, untuk pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.